Belajar bareng teman-teman belajar. Selamat datang di channel aku. Thank you so much and welcome. So today we will talk about fun voice. Nah, fun voice or dalam tanda kurung adalah conjunction. Do you ever heard before guys about the conjunction? Ada yang pernah mendengar yang namanya conjunction? So, di sini teman-teman, conjunction itu adalah untuk merupakan kata hubung guys. Kata ini digunakan untuk menghubungkan kata, frase, atau kalimat agar menjadi lebih ringkas dan juga lebih baik. Dan biasanya kita mempelajarinya bukan 6 guys, sebenarnya ada 7 di sini. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Nah, 7 sebenarnya ada 8, tapi nanti aja kita talking yang lainnya. Nah, di sini ada 7 ya, bukan 6. Nah, the first teman-teman yaitu adalah for. Nah, oke. Jadi teman-teman di sini for ada and, ada nor, ada but, ada or, ada yet, dan juga yang terakhir ada so. Makanya kita disingkat adalah fun voice. Nah, fun voice ini bukan u sebenarnya, a ya guys ya. Nah, fun voice bukan bermakna fan. Fan itu artinya kipas angin. Boys anak laki-laki. Anak laki-laki yang bermain kipas angin. Enggak ya guys ya. Tapi ini adalah fun voice, kepanjangannya dari for, and, nor, but, or, yet, dan juga yang terakhir so. Nah, ini adalah conjunction, teman-teman. Nah, sebenarnya ada beberapa tipe ya guys ya. Ada yang coordinate, ada yang correlative, dan seterusnya. Tapi ini kita yang bahas yang basic dulu. Basicnya basic ya. Dasarnya dasar, intinya inti, dan core of the core. Nah, for the first yaitu adalah for di sini teman-teman. For yaitu bermakna alasan atau mungkin tujuan. Di sini contoh yang pertama, yuk kita akan baca bareng-bareng guys. I study English for applying scholarship in the US. Yuk, 3, 2, 1, go. Good. I study English. Nah guys, I study English. Ini adalah kalimat yang pertama ya teman-teman ya, atau case yang pertama. Terus, case yang kedua yaitu adalah applying for scholarship in the US. Nah, ini tergolong frase ya teman-teman ya. Jadi, mendaftar beasiswa di Amerika. Nah, jadi kasus yang pertama adalah saya belajar bahasa Inggris. Kasus yang kedua adalah mendaftar beasiswa di Amerika. Nah, untuk menghubungkan dua kasus ini teman-teman, kita bisa menggunakan for. I study English for applying scholarship in the US. Nah, ini teman-teman. Jadi, biar kalimatnya nyambung. Nah, ini ya teman-teman. Dan ini sebagai I tujuan. study English for coffee break. Siap, Eropa. katanya coffee break. Sabar. Terus yang kedua, contoh kedua. She cannot go out for her homework. Yuk, 3, 2, 1, go. She can go out for Cannot her go out for her homework. She cannot go out for her homework. Good. Case yang pertama, she cannot go out. She can't go out. Dia perempuan tidak bisa pergi keluar. Kasus yang kedua ada her homework alias PR-nya. Nah, jadi untuk menghubungkannya, she cannot go out, dia tidak bisa pergi keluar karena atau untuk PR-nya. Jadi dia di situ ada dengan alasan mengerjakan PR. Jadi dia tidak bisa pergi keluar. Nah, ini untuk for ya, teman-teman. So, right now, teman-teman, tolong give me another example untuk for. Yuk, please raise your hand. Ya, angkat tangannya, kasih contoh untuk for, teman-teman. Oke, Mbak Dita Sari, yuk. I am doing exercise for healthy body. I am doing Exercise exercise for healthy body.
Healthy body. Okay, good. For healthy body. Forget healthy body. Good. Nah, mantap. Thank you so much Mbak Dita Sari ya. Kasus yang pertama adalah I'm doing exercise. Saya lagi olahraga, ya saya sedang olahraga. Terus kasus yang kedua adalah healthy body, badannya sehat, bugar. Jadi untuk menghubungkannya adalah for I'm doing exercise, saya melakukan olahraga dengan tujuan badannya sehat. Oke, good. Thank you so much Mbak Dita Sari. The next ada Welcome, Bro. Mbak Ira Wirma. Yuk, give me example untuk for. Mbak Ira, dibuka mikrofonnya. Okay. I check rest for recovery time faster. Sorry, I take. Take a rest for a while for recovery faster. Untuk proses penyembuhan lebih cepat gitu. Oke. I take a rest for a while atau for a moment. For recovery. recovery. Untuk sementara gitu loh. Saya beristirahat cuti beristirahat sementara untuk pemulihan yang lebih cepat. Ini double for jadinya ya ntar ya. Oke. Langsung aja nggak apa-apa ya. I take rest for recover my healthy. Nah, udah. My health. My health. Nah, jadi saya istirahat untuk menyembuhkan kesehatan saya. Oke, good, teman-teman. Ini adalah contoh-contoh apa namanya? For ya. Nah, itu good. The next one, teman-teman. Sorry ya kalau misalkan belum ditulis semuanya guys karena space-nya dikit. The next yaitu adalah and ya, teman-teman ya. And di sini adalah untuk tambahan, teman-teman. Nah, contohnya di sini we stay at home and watch movie. Yuk, bareng-bareng kita ucapkan guys. We stay at home and watch movie. We stay at home and watch movie. Stay at home and watch movie. Good. We stay at home and watch movie. Jadi kasus yang pertama adalah we stay at home. Kita stay di rumah atau tinggal di rumah aja. Terus kasus kedua adalah watch movie, nonton movie. Jadi untuk penghubungnya adalah and. Kita tinggal di rumah dan nonton movie. Good. Terus kasus contoh kedua, we sleep and snore. Yuk bareng-bareng kita ucapkan. We sleep and snore. We sleep and snore. We sleep and snore. We sleep and snore. Ayo, kalau di Indonesia kan apa teman-teman? Dia laki-laki tidur. Laki-laki tidur dan mengorok. Dia tidur dan ngorok. Dia tidur dan dengkur. Tidur dan mendengkur. Nah, good job. Jadi he sleep, dia laki-laki tidur. Terus kasus keduanya adalah snore alias dengkur, ngorok. Jadi dia laki-laki tidur dan mengorok. Jadi buat tambahan ya. Yo guys. Excuse bro. Oke. Bagaimana pemakaian? Biasanya kan kalau itu kalau diikuti kata kerja tambah S ya. Ini apa karena melakukan sekali dua gitu nggak dipakein gitu? Oke, good. Jadi ini typo ya. Ini slips ya. Thank you Mbak Ira. Sorry guys, this is like a human being, manusia biasa yang membuatnya. Jadi harusnya pakai S ya. He sleeps ya. And the next one, nor. Nah, after for, and, dan juga nor. Nah, teman-teman, nor ini perbedaan. Loh bro, itu but juga perbedaan.
yet juga perbedaan. Yes, teman-teman. Nah, di sini, gengs, ya, mungkin ada beberapa yang pernah menjumpainya, tapi beberapa belum pernah menjumpainya. This is for the alternative ways, teman-teman ya. Ini adalah untuk alternatif penggunaan apa namanya, perbedaan. Nah, jadi mungkin loh bro, ini kan bisa dipakai but. Nah, nanti teman-teman ya. Jadi emang mirip teman-teman, ada tapi jarang digunakan. Nah, di sini guys ada nor. Yang pertama perbedaan. Wait. Mbak Tia Astriadi lagi ada di kapal. Oke, perbedaan pertama tidak juga ya teman-teman ya. Jadi nor itu bisa bermakna tidak juga. Nah, contohnya di sini yang pertama yaitu adalah he doesn't sleep, nor does he stop working. Yuk, bareng-bareng kita ucapkan 3, 2, 1, go. He doesn't sleep, nor does he stop working. He doesn't sleep, nor does he stop. What is the meaning, guys? Kira-kira apa artinya di sini? Dia tidak tidur, Dia tidak juga berhenti bekerja. Tidak juga berhenti bekerja. Dia tidak tidur, tidak juga berhenti bekerja. Berarti maknanya adalah ngelembur. Iya, kerja ngelembur nih teman-teman ya. Dia tidak tidur. Kasus yang pertama kan dia tidak tidur. Terus kasus yang kedua adalah dia tidak berhenti bekerja. Nah, jadi dia maksudnya adalah ngelembur ya teman-teman ya. Terus Ini bro mau nanya, berarti abis nor itu dia harus selalu ada to be gitu ya? Nggak selalu sih, nggak selalu. Ada juga misalkan gini, I cannot, saya tuliskan deh. He doesn't see nor hear. Misalkan ini. He doesn't see nor hear. Berarti maknanya gimana Mbak Yuli? Dia tidak melihat dan mendengar. Betul. Jadi langsung diikuti verb. Jadi langsung diikuti verb bisa Mbak Yuli. Jadi kalau misalnya bentuk kalimat harus selalu kayak gitu patternnya. Kalau berupa kalimat patternnya harus kayak gitu, yang pakai does. Misalkan yang tadi he doesn't sleep nor does he stop working. Berarti harus ada selalu begitu patternnya kalau berupa kalimat gitu. Kalau berupa kalimat, nah ini kan juga kalimat he doesn't see nor hear. Oh enggak, maksudnya kan kalau abis nornya kan itu cuman hear doang. Tapi kalau misalnya ada kalimat setelah nor itu berarti harus pakai to be gitu. Oh, oke. Nggak selalu sih, nggak selalu. Ya, nggak selalu. Jadi teman-teman langsung diikuti dengan kalimat lagi itu juga boleh ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai pattern ini, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Oke, thank you. Yes. Oke, contoh kedua teman-teman. Sorry bro. Isi bro. Just make sure. Jadi kalau misalkan he doesn't sleep nor he stop working, itu apa boleh? Sorry? Jadi kalau misalkan he doesn't sleep nor he stop working, itu apa sah-sah aja? Jadi sebenarnya sah-sah aja, tapi does ini adalah sebagai pelengkap atau apa namanya to be-nya dari si he. Nah itu. Tapi kalau lebih lengkapnya pakainya does. Maaf bro. Oke. Kalau he doesn't atau ini artinya sleep, tidak atau tidak, bisa nggak kita memahami demikian? Gimana? Atau tidak gitu, misalkan yang kita bentuk tidaknya dari kita pilihan gitu kayak atau atau gitu, tapi tidak gitu. Misalkan saya duduk, tidak duduk, ataupun tidak berdiri gitu misalkan. Jadi
not sitting. Jadi diperingkas jadi nor sitting gitu, bukan begitu ya asal muasalnya pemakaian nor ini? Kok bingung ya? Ribet ya. Gimana sih? Gimana? Untuk singkatnya mungkin kata awalnya nor ini kan kita jarang dengar ya. Nah, itu dia. Apa ada kaitannya dengan pemakaian or atau gitu, tapi dalam konotasi negatif? Ada bisa diasumsikan demikian nggak? Oke, paham. Oke, jadi yes, beberapa itu teman-teman jarang banget kita gunakan ya. Mungkin mendengar pun jarang ya kan. Ada nor, nanti ada yet juga, santuy aja teman-teman. Nah, ada tapi jarang kita gunakan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini adalah untuk pilihan atau perbedaan, lebih tepatnya juga perbedaan ya. Nah, kalau Mami Ira berasumsi ini or, pilihan dong, ya kan? Tapi bermakna negatif. Nah, bisa seperti itu kalau kita mau ada pilihan, tapi bukan pilihan yang harus dipilih kayak gitu ya teman-teman ya. Karena ini ya masih berhubungan ya. Nah, di sini contohnya yaitu adalah he doesn't sleep. Dia tidak tidur, ya kan? Tidak tidur. Terus he stop working. Dia tidak berhenti bekerja, tidak berhenti bekerja. Jadi kan nggak ada korelasinya bekerja sama tidur. Tapi karena di sini masih nyambung, masih satu makna, dia tidak tidur, begitu juga atau tidak juga dia berhenti bekerja. Maksudnya di sini dalam tanda kutip adalah ngelembur. Jadi ada imply-nya. Jadi ada imply meaning-nya di sana Mbak Ira. Tapi kalau pilihan lah berarti pilihan yang ini dong. Nah, ini ada or di sini. Tapi nanti kita akan bahas or di sini. Gitu, Mbak Ira. Maaf, Bro. Gimana kalau kita pakai misalnya nor stop walking? Karena sambungan dari ini. Boleh nggak? He doesn't sleep nor stop walking. Oke, dia tidak, boleh seperti itu. Jadi langsung ke verb itu juga boleh. He doesn't sleep nor stop working. Boleh. Kayak contoh yang Bro Dwi tulis tadi ya, he doesn't see nor hear. Jadi juga boleh. Ya, makasih, Bro. Siap. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, this is like a flexible, tapi untuk lengkapnya seperti yang ada di screen ini. Nah, contoh kedua di sini, we don't agree nor do we think about it. Yuk, bareng-bareng kita ucapkan guys. 3, 2, 1, go. We don't We don't agree nor do we think about it. Do we think about it? Nah, kalau dimaknakan, apa artinya ini teman-teman? Kita tidak setuju. Tidak juga kita memikirkan tentang ini. Memikirkan hal tersebut. Kami juga tidak berpikir tentang itu. Kita tidak setuju. Kita juga tidak memikirkan tentangnya. Tidak Betul. Tentang itu. Tidak kita memikirkan tentang itu. Berarti imply meaning-nya apa nih teman-teman? Netral. Bodoh amat. Bodoh amat. Tidak peduli. Tidak peduli. Tidak peduli atau bodoh amat. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ada imply meaning-nya alias makna di balik kata-kata tersebut. Sekarang give me another example untuk nor. Yuk. The next ada but di sini teman-teman ya. Nggak kerasa waktu kita tinggal 15 menit lagi guys. Di sini ada but, yaitu adalah perbedaan. Pasti di sini sering banget ya teman-teman ya kita ucapkan. Nah, di sini guys contohnya, we love Korean movie, but we don't like K-pop music. Kita suka movie Korea atau film Korea, tapi kita tidak suka musik K-pop-nya. Ada yang seperti ini? Banyak. Oke, give me example untuk but. Yuk, raise your hand. Ini adalah untuk pilihan ya teman-teman ya. The first yaitu adalah do you like milk or coffee? Apakah kamu suka susu atau kopi? Nah, terus contoh kedua, I don't eat chicken or beef. Aku tidak makan ayam
dan juga daging. Yuk, give me example untuk or. You or you. Seperti, guys, nggak apa-apa. Thank you ya, Mbak Umi ya. Oke, good job. So ini adalah untuk or. The next ada yet. Nah, perbedaan atau namun ya teman-teman ya. Pasti lo bro, ini kasih aja but selesai ya teman-teman ya. Boleh, ini mirip, nanti kita akan tahu. So the first contohnya yaitu adalah I don't want to sleep yet I'm sleepy. Saya tidak ingin tidur, namun saya mengantuk. Nah itu ya, jadi kan mirip tuh. Aldi is smart yet he is lazy. Aldi itu pinter, namun dia males. Bro, kalau but boleh nggak? Boleh guys, kan ada juga itu but ya kan? Ya kan? Aldi is smart but he is lazy. Sama. Nah, tapi di sini teman-teman ya, you can say in alternative ways. Jadi ada tapi jarang digunakan. Nah, itu. Yuk, give me example untuk yet teman-teman. Oke, guys, untuk Butahian, Arni, Arum kita ke so ya, karena waktu kita mepet guys. So di sini kesimpulan ya teman-teman ya, sering banget kita pakainya adalah kesimpulan atau mungkin alasan dan seterusnya. Di sini contohnya adalah I feel so cold, so I wear a jacket. Di sini ada dua so. So yang pertama di sini teman-teman untuk penegasan ya, exclamation dari kata cold, sangat. Saya sangat kedinginan, saya sangat merasa sangat kedinginan. So, barulah so yang kedua ini adalah sebagai conjunction-nya teman-teman. Ya, setelah koma. I wear a jacket. Jadi, atau kesimpulannya, saya memakai jaket. Terus, I'm not in the mood. Saya tidak dalam keadaan mood yang baik, guys. So, I don't talk. Sehingga, saya tidak berbicara. Coba Mbak Hutahian, give me example untuk so. I feel so angry, so I punch him. Iya, bagus. Ada dua so lagi kayaknya ya. I feel so angry, so I punch him. Mantap Mbak Hutahian. Mbak Arni, yuk Mbak Arni, give me example untuk so. Jangan lupa subscribe.